Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan berikut ini akan dibabar mengenai 9 macam dari asma Nabi Khidir versi Mataram sekaligus. Siapa yang tidak hafal dengan Nabi Khidir? Setiap orang, khususnya umat Islam, pasti akrab dengan sosok nama Nabi Khidir. Sesosok Nabi yang nyentrik ajarannya dan cara penyampaiannya. Ajaran dan penyampaiannya terkadang membuat muridnya dibuat bertanya-tanya. Bahkan sekaliber Nabi Musa pun dibuat bertanya-tanya dengan tingkah laku Nabi Khidir. Cerita bergurunya Nabi Musa ke Nabi Khidir merupakan media Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadarkan Nabi Musa bahwa ada manusia yang lebih pintar dibanding dirinya. Konon Nabi Musa pernah ditanya oleh umatnya tentang siapa manusia yang paling pintar di dunia ini. Spontan Nabi Musa mengatakan bahwa dirinya lah yang paling pintar. Sikapnya ini kemudian mendapat teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa kemudian disuruh berguru kepada seseorang yang ilmunya jauh lebih tinggi dibanding dirinya. Kemudian Allah menunjukkan di mana orang tersebut tinggal. Nabi Musa dapat menemui Nabi Khidir pada pertemuan dua buah lautan atau Jama' al-Bahrain. Tandanya, apabila ia membawa ikan, kemudian dengan percikan air ikan tersebut bisa hidup kembali. Itulah tempat Nabi Khidir berada. Lantas siapa Nabi Khidir itu? Sampai Allah pun harus menyuruh Nabi Musa untuk berguru kepadanya. Apa kelebihannya? Sosok Nabi Khidir tidak hanya terkenal pada cerita Nabi Musa. Menurut cerita, Sunan Kalijaga yang bergelar Syekh Malaya pun pernah bertemu dengan Nabi Khidir di tengah lautan. Saat Sunan Kalijaga hendak menunaikan haji ke Mekah, beliau bertemu dengan Nabi Khidir dan menyuruhnya sang Sunan untuk kembali ke tempat tinggalnya sebab yang dicarinya tidak ada, kecuali di hati sang Sunan sendiri. Sekali lagi, wejangan Nabi Khidir terasa ganjil, namun di balik keganjilannya itu tersimpan berbuku-buku hikmah yang harus direnungkan oleh para muridnya. Hal yang paling melekat dengan cerita Nabi Khidir adalah lautan atau air dan keunikan ajarannya. Terkadang Nabi Khidir dijuluki Nabi Air, sebab para pencarinya menemukan atau bertemu dengan di air meski ini tidak selamanya. Sedangkan keunikan, serta keganjilan cara penyampaian, bahkan isinya menjadi ciri khas dari Nabi Khidir. Sehingga Nabi Khidir dijuluki Guru Hikmah. Nabi Khidir sendiri dianugerahi ilmu laduni, ilmu yang bersifat langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka tidak heranlah sampai saat ini ilmu-ilmu atau lebih dikenal dengan asma Nabi Khidir masih sangat diburu oleh kalangan spiritualis ahli hikmah. Tidak sedikit di kalangan spiritualis al-hikmah hingga saat ini sudah banyak merasakan hasil dari buah serta kemanfaatan dari asma-asma Nabi Khidir yang sangat multifungsi serta berdaya guna di setiap zaman dalam mengiringi kehidupannya serta dapat lebih mendekatkan diri lagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kekuasaannya serta kekuatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 65. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa Al-Khidir itu ialah orang yang mendapat ilmu langsung dari Allah. Diberikan dengan cara ilham yang ilmunya disebut ilmu laduni atau ilmu dari sisi Allah. Ilmu laduni ini diperoleh dengan cara langsung dari Allah tanpa perantara. Kejadiannya dapat diumpamakan seperti sinar dari suatu lampu gaib yang sinar itu langsung mengenai hati yang suci bersih, kosong lagi lembut. Ilham ini merupakan perhiasan yang diberikan Allah kepada para kekasihnya atau para waliullah. Keterangan Departemen Agama Republik Indonesia, Nabi Khidir adalah putra seorang raja. Beliau adalah putra seorang raja Persia yang sangat tekun melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya bernama Alha binti Faris, atau sebagian riwayat mengatakan bernama Rumania, wanita bangsawan keturunan Persia, bibi dari ibu Iskandar Zulkarnain. Nama aslinya adalah Balya bin Malkan bin Lia bin Ahmad bin Al-Muammar
bin Urmiyah, bin Falik, bin Talia, bin Malik, bin Abir, bin Flah, bin Amaniel, bin Nur, bin Iyesh, bin Ishak, bin Anbar, bin Salah, bin Arfahsyas, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Lamak, bin Mutawasilih, bin Idris alaihi salam, bin Yard, bin Mahlail, bin Kainan, bin Yanas, bin Syits, bin Adam alaihi salam. Dari Asabat Ibnu Asakir mengatakan bahwa As-Sayyidi. Dan berikut ini adalah beberapa asma Nabi Khidir versi Mataram, yang mana asma ini multifungsi, semuanya dapat didayagunakan dalam kehidupan sehari-hari serta memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membantu permasalahan yang sedang dihadapi. 1. Asma Bejana Agung, yang mana asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk menguatkan wadah batin, mengisi media benda supaya tajrib dan tidak dapat diambil orang. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhiyan, Bahiyan, Lamiyam, Lamalif. Ruhiyan, Bahiyan, Lamiyam, Lamalif. Ruhiyan, Bahiyan, Lamiyam, Lamalif. 2. Asma Kala Buta. Asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk supaya musuh yang sudah zolim akan takut luar biasa, jin akan pudar ilmunya. Berbagai macam pusaka musuh akan atau supaya tawar tidak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, Malikun, Iya, Malik, Iyatun, Iyatan, Hu. Nun, Malikun, Iya, Malik, Iyatun, Iyatan, Hu. Nun, Malikun, Iya, Malik, Iyatun, Iyatan, Hu. 3. Asma Racun Ngiwa. Asma berikut ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk supaya musuh yang zolim keracunan, musuh yang zolim merasakan sakit luar biasa agar menyadari kesalahannya, kendaraan yang dipakai musuh rusak atau mogok. Bismillahirrahmanirrahim. Zat, Satru, Ruhi, Bahum, Mauti. Zat, Satru, Ruhi, Bahum, Mauti. Zat, Satru, Ruhi, Bahum, Mauti. 4. Asma Tahta Raja. Asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk naik pangkat, karir serta pekerjaan lebih baik dan mapan lagi. Disegani bawahan, wibawa, karisma, penunduk, kesuksesan, serta segala keinginan mudah tercapai dijauhkan dari berbagai halang rintang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Qolik, Maujudul, Akbar, Sultani. Ya, Qolik, Maujudul, Akbar, Sultani. Ya, Qolik, Maujudul, Akbar, Sultani. 5. Asma Bloko Suto, yang mana asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk supaya target yang dituju dapat berkata dengan jujur, mendengar bisikan hati seseorang, dapat dipergunakan dengan cara jarak jauh maupun jarak dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Latifun, Siru, Siruloh, Isrof, Hu, Akbar. Latifun, Siru, Siruloh, Isrof, Hu, Akbar. Latifun, Siru, Siruloh, Isrof, Hu, Akbar. 6. Asma Titah Raja. Dengan asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk sabdo dadi, pahit lidah, cepat terjadi sesuai kehendak dengan seketika. Pergunakan asma ini secara bijak, secara hati-hati, jangan mudah terpancing emosi serta selalu jaga ucapan yang baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa, Lawu, Lamahal, Hak, Kun, Fayakun, Mubin. Lawa, Lawu, Lamahal, Hak, Kun, Fayakun, Mubin. Lawa, Lawu, Lamahal, Hak, Kun, Fayakun, Mubin. 7. Asma Samudera Api, yang mana dengan asma ini
khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk membakar apapun juga, rumah yang sering dipergunakan perbuatan zolim, ladang atau hutan, membakar jin fasik, kerajaannya atau istananya sehingga porak-poranda, membakar kiriman sihir, susuk, serta kesaktian musuh yang zolim. Bismillahirrohmanirrohim. Maujudul, Lawa, Fijar, Janar, Ninana. Maujudul, Lawa, Fijar, Janar, Ninana. Maujudul, Lawa, Fijar, Janar, Ninana. 8. Asma Intisari Al-Fil. Dengan asma ini, khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk membakar seluruh pasukan jin fasik, melebur berbagai media susuk, melepaskan ikatan santet, tenung guna-guna dan sejenisnya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, Him, Jahim, Sijiluk Maro. Ya, Him, Jahim, Sijiluk Maro. Ya, Him, Jahim, Sijiluk Maro. 9. Asma Intisari Al-Baqarah. Asma ini khusus dapat didayagunakan atau berfungsi khusus untuk menghancurkan apa saja secara jarak jauh maupun jarak dekat, serta media-media gaib apapun. Bismillahirrohmanirrohim. Alif, Lam Mim, Ya, Baqarah, Baroya, Bahjatul, Akbar. Alif, Lam Mim, Ya, Baqarah, Baroya, Bahjatul, Akbar. Alif, Lam Mim, Ya, Baqarah, Baroya, Bahjatul, Akbar. Itulah beberapa di antaranya ke-9 asma Khidir versi Mataram. Dan berikut ini untuk tata cara penyelarasan awal untuk kesemua asma tersebut. Sebelumnya persiapkan terlebih dahulu media penyelarasan awal untuk malam pertama saja. Sediakan air 1 gelas atau 1 botol. Campur dengan media garam 2 atau 3 jumput saja. Jangan terlalu banyak, kemudian simpan di depan atau di samping ketika akan melakukan wirid. Jika sudah selesai maka tiupkan ke air tersebut, kemudian berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Semoga Allah perkenankan karomah Allah, syafaat Allah, mukjizat Allah, maunah Allah, dari rahasia kalimat asma. Sebutkan asma yang sedang diselaraskan. Ya Allah, Ya Ilahi, baurkan dan selaraskan ke dalam ruh jasad saya. Semoga Allah berkenan menjaga keselamatan di dunia dan di akhirat. Dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, dengan karunia kasih sayang Allah, serta dengan izin Allah. Allahu Akbar. Setelah itu minum media air penyelarasan tersebut dan sebagian lagi dicampurkan untuk dipakai mandi. Inilah aturan awal penyelarasan untuk masing-masing asma tersebut. 1. Lakukan sholat sunnah hajat 2 rakaat. 2. Tawasul. Pergunakan tawasul khusus untuk asma Nabi Khidir yang sudah ada di video komunitas Bengkel Spiritual. 3. Wirid asma yang akan diselaraskan 313 kali, atau 777 kali, atau 1000 kali. Lakukan selama 7 atau 11 malam, jangan terputus. Selama masa penyelarasan asma dibaca ba'da maktubah 7 kali dengan tahan nafas. 4. Jika sudah selesai tiupkan ke media air dengan disertai berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum air tersebut diminum. Untuk mendayagunakan atau memfungsikan setiap asma tersebut, niat kemudian baca asmanya 7 kali, atau 11 kali, atau 13 kali sesuaikan dengan kondisi serta keadaan. Bisa dengan cara ditiupkan ke target atau dapat dibayangkan target, atau divisualisasikan, atau dengan menggedukkan kaki ke bumi atau tanah, disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Istiqomahkan setiap asma yang sudah diselaraskan ba'da maktubah dengan dibaca 11 kali, minimal ba'da sholat isya 11 kali. Setiap asma dalam penyelarasan lakukan selama 7 atau 11 malam dapat dilaksanakan ba'da sholat isya atau ba'da qiyamul lail. Demikian babaran tentang 9 asma Nabi Khidir versi Mataram ini.
Semoga ada guna serta manfaat, terutama merubah sikap yang lebih baik lagi, serta meningkatkan lagi kualitas ibadah terhadap Allah Azza wa Jalla, terutama dalam hal mendirikan sholat fardu awal waktu. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan, keselamatan di dunia maupun di akhirat. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.